Galileo Galilei dikenal sebagai ahli fisika dan berasal dari Italia. Selain itu dia juga terkenal sebagai seorang filsuf dan astronom yang sangat terkenal di seantero dunia. Galileo Galilei disebut sebagai seorang ilmuwan legendaris berkat penemuan-penemuannya. Banyak orang menyebutnya sebagai bapak astronomi modern. Galileo berhasil menjembatani zaman pencerahan atau Renaissance dengan zaman ilmiah Newton. Sistem tata surya yang dikenal sekarang ini adalah penemuan dari Galileo. Penemuannya tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, Galileo dinobatkan sebagai bapak ilmu fisika modern dan bapak astronomi observasional dunia. Ada juga yang menyebut Galileo sebagai bapak metode ilmiah dan bapak ilmu pengetahuan. Pada konten sebelumnya, kami sudah membahas tentang biografi Albert Einstein. Kali ini kami akan membahas tentang biografi dari Galileo Galilei. Selamat menonton. Galileo lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1564 di Pisa, Toskana, Italia dan berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun dari keluarga yang tidak terpandang, namun sejak kecil Galileo sangat jenius di bidang matematika. Ibunya bernama Giulia Ammanati. Sedangkan ayahnya bernama Vincenzo Galilei yang bekerja sebagai seorang musisi dan menyukai matematika. Kesenangan matematikanya tersebut kemudian ditularkan kepada sang anak. Galileo hidup di masa pencerahan. Saat itu Eropa sedang mengalami perubahan dari masa abad pertengahan. Mayoritas orang Eropa waktu itu mengikuti tradisi Yunani dan Romawi kuno. Perhatian dunia dipusatkan kepada segala aktivitas manusia dan banyak eksperimen dilakukan untuk mengamati alam termasuk Galilei. Selain itu, kehidupan Eropa saat itu masih dalam situasi tidak menentu dan Gereja Katolik mempunyai otoritas paling kuat dalam menyebarkan ajaran dogmatis terkait dengan pandangan ilmu pengetahuan. Sehingga sangat berbahaya bagi setiap orang yang memiliki pandangan berbeda dengan gereja saat itu. Sebagai seorang manusia, Galileo mempunyai karakter yang ingin menang sendiri, senang memuji diri sendiri dan suka pertikaian. Kemudian Galileo pernah mempunyai sebuah rencana besar. Rencana tersebut adalah menghapus filsafat Aristoteles yang sedang berlaku saat itu dan mengembangkan filsafat alam yang mekanis. Sementara itu, Galileo menempuh pendidikan di Universitas Pisa, Italia. Namun tidak selesai karena masalah keuangan. Meskipun tidak lulus kuliah, pada tahun 1589 Galileo mendapat tawaran untuk mengajar di Universitas Pisa. Setelah itu Galileo pindah mengajar di Universitas Padua. Di sana dia mengajar geometri, mekanika dan astronomi sampai tahun 1610. Dari aktivitas mengajarnya itu, Galileo mendalami sains dan menciptakan berbagai penemuan. Selain mengajar di perguruan tinggi, Galileo juga mengajar matematika di keluarga Medici. Saat itu keluarga Medici adalah dinasti yang memiliki kekuasaan yang luas. Hal itulah yang mendorong karir Galileo semakin bersinar. Sekitar tahun 1609, Galileo mendengar kabar tentang penemuan teleskop. Alat ini dapat membantu untuk melihat objek yang jauh menjadi terlihat dekat. Kabar tersebut telah membuat Galileo tertarik untuk menelitinya. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Hans Lippershey pada tahun 1608. Kemudian Galileo menggunakan keahlian matematika dan keterampilan teknisnya untuk mengembangkan serta menyempurnakan teleskop buatan Hans Lippershey. Awalnya Galileo membuat teleskop berdasarkan dengan deskripsi alat yang dibuatnya di Belanda. Selanjutnya Galileo membuat teleskop yang mempunyai perbesaran 3 kali dan berikutnya membuat model-model baru yang perbesarannya dapat mencapai 32 kali. Lalu pada tanggal 25 Agustus 1609 Galileo datang ke Venesia untuk mendemonstrasikan teleskopnya. Setelah berhasil mengembangkan teleskop, Galileo bisa mengamati dan meneliti banyak benda-benda langit yang sebelumnya belum pernah terlihat. Selain itu, pedagang-pedagang banyak memanfaatkan teleskop buatan Galileo untuk keperluan pelayaran. Dengan menggunakan teleskop buatannya, Galileo melakukan penemuan sangat besar di bidang astronomi yaitu teori perbintangan pada awal tahun 1600-an. Dengan teleskopnya juga ditemukan bahwa matahari memiliki bintik.
Pada tahun 1612 Galileo memperdalam pengamatannya tentang bitnik matahari dengan datang ke Roma dan bergabung bersama Accademia dei Lincei. Lalu ditemukan bahwa permukaan bulan tidak mulus, tetapi terdiri dari banyak gunung dan kawah. Selain itu, Galileo juga menemukan bahwa terdapat cincin yang mengelilingi planet Saturnus. Temuan lainnya adalah planet Venus memiliki fase-fase tertentu seperti kadang berbentuk sabit dan kadang berbentuk bundar. Kemudian, Galileo juga berhasil menemukan planet Neptunus. Pada tanggal 7 Januari tahun 1610, Galileo berhasil menemukan 3 satelit alami planet Jupiter yaitu Io, Europa dan Callisto. Pada 4 malam berikutnya, Galileo menemukan satu satelit alami Jupiter yang bernama Ganymede. Satelit alami yang ditemukan tersebut nampak muncul dan menghilang. Menurut Galileo, fenomena tersebut disebabkan satelit-satelit alami itu bergerak mengelilingi atau mengorbit planet Jupiter. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua planet bergerak mengelilingi bumi. Hasil pengamatan astronomi dari Galileo diterbitkan pertama kali pada bulan Maret tahun 1610 yang berjudul Sidereus Nuncius. Berdasarkan dari hasil pengamatannya, Galileo sampai pada kesimpulan bahwa bumi dan semua planet berputar mengelilingi matahari atau disebut sebagai pandangan heliosentris. Pandangan ini bertentangan dengan kebanyakan orang dan otoritas gereja yang mempunyai pandangan geosentris. Pandangan yang saat itu berkembang adalah bumi sebagai pusat alam semesta dan planet-planet lain serta matahari yang mengelilingi bumi. Galileo bersikeras dengan pandangan heliosentrisnya tersebut. Pandangan heliosentris Galileo kemudian dinyatakan pada tanggal 19 Januari tahun 1616 yang berbunyi matahari adalah pusat galaksi dan yang kedua bumi bukanlah pusat dari tata surya. Dua pernyataan tersebut membuat gereja geram. Tidak hanya sampai di situ. Galileo selanjutnya mengeluarkan pernyataan lagi yaitu bumi itu bulat dan tidak datar seperti yang diyakini oleh gereja. Hal itu membuat gereja semakin tambah geram. Pernyataan Galileo tentang bumi bulat sebenarnya sudah pernah dikemukakan pertama kali oleh filsuf Yunani yang bernama Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Karena pernyataannya tersebut, Galileo dipanggil oleh pengadilan inkuisisi di Roma untuk mempertanggungjawabkan penelitiannya yang bertentangan dengan gereja. Pengadilan inkuisisi adalah pengadilan gereja Katolik yang berfungsi memeriksa orang yang dianggap menyebarkan ajaran sesat dan tidak jarang menggunakan penyiksaan sebagai metode pemeriksaannya. Galileo dituduh sebagai orang yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran yang ada atau bid'ah dan dianggap sesat. Orang yang menentang ajaran gereja waktu itu dapat dikatakan sebagai bid'ah dan termasuk ke dalam kejahatan, sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Saat dipanggil oleh pengadilan inkuisisi, Galileo bebas dari tuduhan bid'ah. Tetapi Galileo dilarang untuk menyampaikan hasil temuannya kepada publik. Larangan tersebut tidak membuat Galileo berkecil hati. Kemudian dia melakukan serangkaian penelitian dan studi terkait astronomi. Hasilnya Galileo semakin yakin dengan pandangannya. Karena masih lantang bersuara, akhirnya Galileo dipanggil lagi oleh pengadilan inkuisisi. Pada pengadilan kedua ini Galileo menarik tesisnya. Sebab adanya ancaman siksaan berat. Akhirnya Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah. Hubungan eratnya dengan keluarga Medici sangat membantu. Hukuman Galileo dijalananinya di sebuah villa cantik dekat Firenze. Di sana Galileo meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1642 atau saat berusia 78 tahun. Kematiannya membawa duka di seluruh dunia. Pada tahun 1992 Gereja Katolik baru memberikan pengampunan dan menerima kembali Galileo sebagai anggota gereja sekaligus mengakui tesis yang telah ditemukan oleh Galileo. Beberapa penemuan Galileo sampai sekarang ini terbukti benar. Berkat jasa Galileo, alam semesta saat ini telah menjadi bidang ilmu pengetahuan. Selesai sudah pembahasan dari kami tentang biografi Galileo Galilei. Terima kasih telah menonton.